Sebagai negara dengan cakupan pulau yang sangat luas, Komisi 4 DPR RI mendorong sektor perikanan dan kelautan perlu diberdayakan secara optimal sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para nelayan. Komisi 5 DPR RI dorong penggunaan dana desa dengan penguatan sistem IT. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kemendes PDTT di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk memastikan adanya pemberdayaan jaminan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat lanjut usia atau lansia, Komisi 8 DPR RI akan mengupayakan percepatan pembahasan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi Senin 7 Desember 2020 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya Winnie Nugroho. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pada tema hari ini kita akan membahas nih setelah beberapa bulan lalu Medi dan juga pemirsa, ini DKI Jakarta dan juga Jawa Barat telah mengumumkan bahwa APBD-nya turun dikarenakan pandemi COVID. Sekarang ternyata APBD-nya ini macet dan ini akan berindikasi pada ekonomi yang negatif pada kuartal 1 pada tahun 2021 nanti. Pagi-pagi berat ya ngomongin APBD. Tapi mau nggak mau ya memang kita bicara masalah APBD, bicara masalah ekonomi pasti macet. Tapi yang pasti mana yang lebih dahulu antara kesehatan ataupun ekonomi? Ya betul. Kalau kita bicara ekonomi mau nggak mau banyak sekali orang yang mengalami dampak dari pandemi COVID ini sendiri. Tapi bicara kesehatan setiap hari jumlahnya semakin tinggi. Ini yang membuat kita harus terus mengingatkan bahwa melaksanakan protokol kesehatan ini penting banget ya. Jangan lupa ya, meskipun sudah lama pandemi tapi tetap harus memperhatikan 3M. Penting banget. Ya, dan pemirsa nanti kita akan bahas tajuk pada hari ini di akhir segmen, tetapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita utama hari ini. Berita yang pertama datang dari sektor kelautan dan perikanan perlu diberdayakan. Sebagai negara dengan cakupan pulau yang sangat luas, Komisi 4 DPR RI mendorong sektor perikanan dan kelautan perlu diberdayakan secara optimal sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para nelayan. Berikut laporan selengkapnya. Sebagai negara dengan cakupan pulau yang sangat luas, Komisi 4 DPR RI mendorong sektor perikanan dan kelautan perlu diberdayakan secara optimal sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para nelayan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kaukus Kelautan, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lemba mengatakan, dengan cakupan luas kepulauan, banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya potensi perikanan. Kita sebenarnya kaya di laut, tetapi kita lihat banyak sekali kantong-kantong kemiskinan masyarakat kita. Itu adalah para nelayan dan masyarakat kita yang hidup di wilayah pesisir. Karena itu, hari-hari ini sebenarnya kita perlu memutar arah dan orientasi paradigma bangsa kita. Jangan melulu berpikir untuk membangun daratan, ya, tetapi juga harus bisa memberdayakan sektor kelautan dan perikanan kita. Mengapa? Karena masa depan Indonesia ini kalau dikelola secara baik sektor kelautan dan perikanan, ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lemba mengatakan, terhadap daerah yang memiliki potensi kelautan yang sangat luas, pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana penunjang. Menurut saya, sektor kelautan dan perikanan ini akan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat kita. Nah, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu kan pada saat sejak periode pertama mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi memunggungi lautan. Mario Hasiholan dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kaukus Kelautan, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lemba mengatakan dengan cakupan luas kepulauan banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya potensi perikanan. Namun Yohanis Lemba melihat kondisi sektor perikanan dan kelautan masih kurang optimal untuk dimanfaatkan. Yohanis menambahkan tingkat kemiskinan nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir sangat memprihatinkan. Lebih
Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Franciscus Lema mengatakan terhadap daerah yang memiliki potensi kelautan yang luas, pemerintah dapat memberikan sarana dan prasarana penunjang bagi nelayan kecil khususnya dan juga nelayan tradisional. Lagi-lagi bicara masalah dampak ya, ini nelayan juga luar biasa untuk bisa memberikan sedikit stimulus masalah kesejahteraan ya. Betul sekali. Di perbatasan agak sedikit berbeda dengan nelayan yang lainnya. Kemudian berita kedua terkait dengan serapan anggaran Kemendes atau PDTT harus efektif. Komisi 5 DPR RI mendorong penggunaan dana desa dengan penguatan sistem informasi teknologi. Berikut berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI dorong penggunaan dana desa dengan penguatan sistem IT. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kemendes PDTT di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menyampaikan sebagai salah satu ujung tombak pembangunan, Kemendes PDTT memerlukan dukungan lebih dari APBN. Ia mendorong Kemendes PDTT untuk mengidentifikasi potensi ekonomi baru yang ada di daerah, seperti mengoptimalkan kearifan lokal. Mulyadi juga mendorong Kemendes PDTT untuk melakukan investasi di bidang IT. Saya Dapil Kabupaten Bogor. Dapil yang notabene secara radius jarak itu tidak jauh dari Jakarta. Tapi masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Itu kan miris kan? Maka tadi di forum ini saya mengundang Pak Menteri untuk datang deh Pak. Ya. Anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri menyampaikan pasca merebaknya wabah COVID-19, beberapa program Kemendes PDTT dialihkan ke program padat karya dengan harapan dapat menanggulangi kemiskinan. Tamanuri menegaskan DPR akan terus mengawasi pelaksanaan program Kemendes PDTT untuk memastikan serapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi setiap minggunya, setiap bulannya sekitar 16 hari mereka lakukan padat karya. Jadi kita harapkan bahwa padat karya ini betul-betul terlaksana sedemikian rupa, bukan hanya terbatas dalam satu kelompok saja. Jadi dalam masyarakat desa itu ya kena. Helmi Darmawan dan Samsul TVR Parlemen melaporkan. Dari rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menyampaikan bahwa sebagai salah satu ujung tombak pembangunan, Kemendes PDTT memerlukan dukungan lebih dari APBN. Ia mendorong Kemendes PDTT untuk mengidentifikasi potensi ekonomi baru yang ada di daerah, seperti mengoptimalkan kearifan lokal. Mulyadi juga mendorong Kemendes PDTT untuk melakukan investasi di bidang informasi dan teknologi. Sedangkan anggota Komisi 5 Tamanuri menyampaikan pasca merebaknya wabah COVID-19 di beberapa program Kemendes PDTT dialihkan ke program padat karya dengan harapan dapat menanggulangi kemiskinan. Tamanuri menegaskan bahwa DPR akan terus mengawasi pelaksanaan program Kemendes PDTT untuk memastikan serapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, membicarakan tentang pembangunan desa, kita juga berharap semoga daerah-daerah di 3T secara demografi di Indonesia juga masih sangat banyak. Kita berharap semoga nantinya infrastruktur dan juga pembangunan di sana dapat berjalan dengan lancar supaya nantinya bisa mendukung perekonomian masyarakat yang di sana ya, Medi? Ya, jadi memang daerah tertinggal atau transmigrasi juga perlu sentuhan khusus dari pusat ya. Betul sekali pastinya. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga, jaminan kesehatan dan ekonomi lansia akan terjamin. Untuk memastikan adanya pemberdayaan jaminan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat lanjut usia atau lansia, Komisi 8 DPR RI akan mengupayakan percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia. Berikut laporan selengkapnya. Untuk memastikan adanya pemberdayaan jaminan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat lanjut usia atau lansia, Komisi 8 DPR RI akan mengupayakan percepatan pembahasan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Kesuma Kelakan mengatakan, jaminan kesehatan, kondisi perekonomian keluarga, serta sarana dan prasarana bagi lansia harus menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, akses mendukung lansia di fasilitas umum dan perkantoran juga perlu diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga agar tersedia dengan baik. Kalau lansia ini kan kesehatannya sudah mulai menurun. Ada yang mulai tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa jalan. Nah ini kemudian jangan diperlakukan pada saat pelayanan kesehatan itu seperti masyarakat umum. Harus ada hal yang khusus. Sudah memasuki usia lansia tidak seproduktif yang dulu lagi. Sehingga mereka akan secara ekonomi tentu akan menurun kemampuannya.
belum lagi keluarganya yang pendamping tidak mampu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ihsan Yunus mengatakan, untuk meningkatkan harapan hidup lansia perlu mempersiapkan regulasi dan anggaran. Dalam RUU Kesejahteraan Lanjut Usia akan mengelompokkan usia dan jenis kelamin untuk mendorong produktivitas lansia. RUU Kesejahteraan Lanjut Usia diharapkan bisa segera diselesaikan sehingga pemberdayaan dan kesejahteraan bagi lansia bisa maksimal. Produktivitas sudah mulai menurun, itu dipersiapkan agar mereka punya porsi, mereka punya akses, mereka punya fasilitas yang khusus untuk lansia sehingga mereka sehat pada umurnya. Hilman dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Kesuma Kelakan mengatakan jaminan kesehatan, kondisi perekonomian keluarga, serta sarana dan prasarana bagi lansia harus menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, akses pendukung lansia di fasilitas umum dan perkantoran juga perlu diatur dalam rancangan undang-undang agar tersedia dengan baik. Sedangkan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ihsan Yunus mengatakan untuk meningkatkan harapan hidup lansia perlu mempersiapkan regulasi dan juga anggaran. Dalam rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia akan mengelompokkan usia dan jenis kelamin untuk mendorong produktivitas lansia. RUU Kesejahteraan Lanjut Usia diharapkan bisa segera diselesaikan sehingga pemberdayaan dan kesejahteraan kepada lansia bisa lebih maksimal. Nah, ini salah satu dari fungsi DPR RI ya. Appreciate juga ya kalau bicara masalah lansia juga diperhatikan, bahkan akan dibikin satu payung hukum seperti undang-undang lansia ini. Betul. Penting banget karena kalau kita lihat memang kasihan juga kalau bapak, ibu, opa, oma yang memang kadang-kala dengan kondisi sudah tua ya kan. Betul sekali, dan pastinya juga nanti kita akan melihat bagaimana fasilitas dari panti jomponya itu sendiri ada di bawah pemerintah, dan kita berharap semoga nanti para lansia di sana dapat terfasilitasi dengan baik pastinya. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas mengenai headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya pemirsa, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini ya Medi ya. Kalau hari ini kita membahas tentang apa Medi? Saya pengennya lihat film sih sebenarnya. Tapi nggak ada ya, walaupun bioskop juga sudah mulai dibuka, tapi kemarin juga sudah diperpanjang lagi PSBB di Jakarta. Betul sekali. Harus disiplin lagi, penting banget bahwa beberapa area publik sudah bisa dibuka dengan melaksanakan protokol ketat protokol kesehatan, tapi juga kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ini juga penting. Betul sekali, dan pasti ini menimbulkan beberapa resiko yang ada, dan selengkapnya pemirsa nanti kita akan bahas dalam headline surat kabar hari ini. 3, 2, 1, ya. Menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah 2020, kerawanan pilkada cenderung meningkat akibat pandemi COVID-19 yang belum melandai. Semua daerah penyelenggara pilkada, yaitu 270 daerah, termasuk kategori rawan tinggi atau sedang. Kondisi ini membuat ketegasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan saat pemungutan suara pada 9 Desember mendatang tidak bisa ditawar kembali. Indeks kerawanan pemilu atau IKP Pilkada 2020 hasil pemutakhiran yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu Minggu 6 Desember 2020 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah daerah yang masuk kategori rawan tinggi dalam aspek pandemi. Pada IKP Juni 2020, 27 kabupaten atau kota berkategori rawan tinggi
tinggi yang kemudian naik menjadi 50 kota atau kabupaten pada IKP September. Sementara pada IKP November menjadi 62 kabupaten atau kota berkategori rawan tinggi. Sebanyak 199 kabupaten atau kota lainnya masuk ke kategori rawan sedang. Nah, jumlahnya sudah semakin banyak yang memang rawan. Artinya pada tanggal 9 Desember nanti, jika kita melaksanakan pilkada serentak di 270 kota, kabupaten, dan kota ini, penting sekali untuk kita tetap melaksanakan, lagi-lagi nggak bosan kita untuk mengingatkan bahwa melaksanakan atau pemungutan suara pada tanggal 9 Desember harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya betul sekali, karena sebagai pengingat juga nih, minggu lalu ini sempat mencapai angka penularan kasus 8.000 dan pastinya ini kalau misalkan pilkada akan berpotensi untuk menimbulkan kerumunan atau klaster baru dari pandemi COVID-19. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi, dan juga untuk para pemirsa nih yang ingin mencoblos di pilkada nanti tetap pastikan jaga jarak dan juga patuhi protokol kesehatan. Ini penting banget. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda kembali. Nanti kita akan kembali membahas tajuk hari ini mengenai APBD yang macet. Ekonomi akan negatifkah? Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk APBD macet, ekonomi negatif. Seperti yang kita tahu nih, beberapa kuartal kemarin pada 2020 sudah menunjukkan ekonominya ini sedang negatif, dan juga Menteri Keuangan sendiri telah meresmikan atau telah mengumumkan bahwa sekarang Indonesia memasuki masa resesi, dan nantinya ini juga berdampak pada bagaimana perekonomian Indonesia di tahun 2021 ya Medi. Serapan anggaran belum bisa tercapai secara maksimal. Betul. APBD macet. Kenapa APBD macet? APBN juga banyak yang belum bisa menyerap anggaran dengan baik di ujung tahun ini. Artinya masih banyak anggaran atau program-program yang bisa berjalan dengan baik di akhir tahun 2020 ini. Ya betul sekali. Nanti kita akan bahas pemirsa APBD macet, ekonomi negatif setelah tayangan berikut ini. APBD macet, ekonomi negatif. Inilah salah satu biang kerok pertumbuhan ekonomi kita belum maksimal, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah masih belum terserap secara maksimal. Bayangkan saja, hingga 31 Oktober 2020 terdapat 402 triliun rupiah APBD yang belum terserap, padahal uang tersebut bisa digunakan untuk konsumsi masyarakat yang akan menyebabkan ekonomi tidak tumbuh negatif. Untuk itu, Pemda harus mengoptimalkan belanja anggaran dengan menggunakan skema program kerja, sehingga program yang dapat mendorong konsumsi masyarakat, padahal kurun waktu tahun 2020 tinggal 1 bulan lagi. Hal itu karena dalam APBD tersebut tidak hanya terdapat program yang bertujuan untuk mendorong putaran uang dan konsumsi masyarakat, namun juga program untuk penanganan COVID-19 yang saat ini dibutuhkan oleh bank masyarakat. Seharusnya Pemda memiliki strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
dalam mengelola dan mengatur realisasi APBD untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu dunia usaha agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD banyak diparkir di bank sehingga membuat program untuk masyarakat menjadi tersendat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah atau Pemda untuk mempercepat penyerapan anggaran mengingat tingginya jumlah anggaran yang masih mengendap di rekening Pemda. Data Kementerian Keuangan menunjukkan sampai September 2020 saldo kas anggaran yang masih mengendap di rekening pemerintah mencapai 239,5 triliun rupiah dan jumlah ini naik 12,4 triliun rupiah dibandingkan Agustus 2020. Sri Mulyani mengatakan percepatan penyerapan anggaran daerah yang sangat membantu pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan ia berharap Pemda terus melakukan akselerasi dan penyerapan anggaran tersebut bisa dikejar maksimal pada kuartal keempat tahun 2020. Ya, ini mungkin juga karena efek dari pandemi COVID-19 ada beberapa program yang tidak dapat dijalankan atau beberapa program mengalami adaptasi nih dari yang tadinya analog menjadi digital dan kita berharap semoga nantinya ini benar-benar ada serapan anggaran yang efektif dan efisien supaya masyarakat bisa terbantu pada masa-masa sulit seperti ini ya. Tapi kesel nggak sih kalau kita bilang masalah banyak anggaran yang parkir, artinya para kepala daerah ini tidak melaksanakan atau mencairkan program-program yang mereka sudah buat sendiri di tahun 2020. Diparkir mungkin kalau kemarin isunya kan banyak justru menggunakan bunga-bunga bank itu sendiri. Ya, ini jangan sampai hal itu jadi merugikan masyarakat nanti pastinya. Ya pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan masih membahas tajuk hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi dan melanjutkan tajuk hari ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada beberapa provinsi dan kabupaten kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan total 252,78 triliun rupiah. Secara rinci, dana APBD sejumlah provinsi yang ditempatkan bank adalah senilai 76,78 triliun rupiah, sedangkan dana kabupaten kota senilai 167,13 triliun rupiah. Menurut Tito, APBD tersebut disimpan pemerintah daerah untuk mendapatkan bunga dan tidak untuk diedarkan ke masyarakat dalam bentuk program-program di daerah. Padahal bank terafiliasi dengan pengusaha meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga pelaku UMKM di dalamnya yang menjadi debitur bank. Tito berharap pemerintah daerah tidak mencari aman dengan menempatkan dana di bank. Dana pemerintah daerah juga diharapkan betul-betul diterapkan dalam program daerah untuk pemulihan ekonomi sehingga bisa menjaga tingkat inflasi lebih rendah. Jadi benar kan, banyak sekali kepala daerah yang memarkirkan uangnya di bank untuk bisa mengambil bunganya. Mungkin ini hal yang mungkin harus prihatin ya kita Betul sekali dan pasti ini juga menjadi peringatan ya untuk para kepala daerah dan juga tadi Tito Karnavian telah menyebutkan bahwa ada indikasi-indikasi seperti itu. Kita berharap semoga ini dari kepala daerahnya sendiri bisa lebih aware lagi, bisa lebih berhati-hati lagi. Semoga nantinya ini dana-dana ini bisa dialokasikan sebagaimana yang seharusnya. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan membacakan info COVID-19 terbaru. Pada kemarin ini dinyatakan yang positif ada pertambahan sebanyak
575.798,6 meningkat 6.089 kasus. Kemudian total pasien yang sembuh ada 474.771 meningkat 4.322 dan korban meninggal ada 17.740 meningkat 151. Untuk itu kita tetap mengingatkan kepada pemirsa Suara Parlemen untuk menjaga kesehatan dan juga pastinya mematuhi protokol kesehatan. Dan kemudian pemirsa, kita akan memberikan kepada Anda agenda yang ada di DPR RI pada 7 Desember 2020 dapat dilihat di layar kaca Anda. Nanti tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan ada rapat paripurna pemirsa. Dan pembacaan agenda tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta rekan saya Medi Nugroho beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa